Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjut dalam pembahasan sebelumnya tentang hablum minallah dan hablum minan nas. Masih ada kaitan dengan kebangsaan kita. Bahwa hablum minallah itu adalah anugerah Allah yang diturunkan kepada kita. Adalah yang dimaksud dengan Al-Quran. Sedangkan hablum minan nas adalah tali dari manusia, tali dari para pendiri bangsa ini, khususnya buat warga kita, warga negara Indonesia, adalah Pancasila. Mari kita lanjutkan kajiannya. Selanjutnya kita buka di surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13. Dikatakan di sana, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa agar kita disadarkan dari sejak awal kita diciptakan dalam keadaan berbeda. Dimulai dari perbedaan yang sangat nyata sekali dan sangat dasar adalah perbedaan jenis kelamin. Bahwa ada laki-laki dan ada perempuan. Tentunya akan membawa karakter tersendiri pada laki-laki dan karakter tersendiri dari perempuan. Ini menunjukkan bahwa kita sejajar antara laki-laki dan perempuan. Mereka punya hak yang sama antara laki-laki dan mereka juga mempunyai hak sama kepada mereka yang perempuan. Tidak ada yang dibedakan satu sama lain kecuali dalam beberapa hal yang memang itu tergantung kodratnya. Dan juga disebutkan di sini kita akan dibedakan juga berdasarkan kelompok-kelompok. Dalam hal ini dicontohkan adalah kita hidup dalam bersuku-suku atau berkelompok-kelompok, yang lebih besar lagi dalam syu'ub atau konteksnya saat ini dikatakan dengan berbangsa-bangsa. Perbedaan-perbedaan itu bukan untuk saling menghancurkan. Justru Allah di sini menekankan agar kita saling kenal mengenal. Kita menjadi saling kenal mengenal, kalau semakin intens maka minimal kita akan mengenal kelebihan dan kekurangan masing-masing. Akan terjadi kerjasama jika intensitas saling kenal mengenalnya semakin baik. Di dalam kita berbangsa dan bernegara juga dikenal dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Kita tahu bahwa bangsa kita ini terdiri dari berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai agama, tapi kita tetap satu. Untuk menjadi satu, itu tidak mungkin kalau tidak saling kenal mengenal. Jadi, semakin kita saling mengenal satu sama lain, akan semakin kuat persatuan kita. Begitu juga sebaliknya, semakin lemah kita untuk mau mengenal satu sama lain, maka akan semakin lemah persatuan kita. Dan rupanya saling kenal mengenal itu sebagai salah satu parameter dari Allah untuk bertakwa. Lanjutan keterangan di ayat tersebut, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Jadi, parameter ketakwaan itu terletak salah satunya adalah saling kenal mengenal. Semakin bertakwa harusnya semakin bertakwa harusnya semakin bagus untuk mau saling kenal mengenal. Jadi
bisa dikatakan juga bahwa bentuk takwa adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itulah tafsiran dari kami. Kita lihat di ayat berikutnya karena akan sangat berkaitan sekali. Di dalam surat Al-Maidah surat 5 ayat 2 dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Seperti sudah disebutkan di ayat sebelumnya bahwa saling kenal mengenal akan mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing kelompok. Dari sana akan timbul untuk saling membutuhkan, atau dalam bahasa ayat ini dengan saling tolong-menolong dalam kebajikan dan juga takwa. Jadi semakin intens ketakwaan kita, parameternya bisa dilihat dari seberapa besar dia mau menolong. Jadi takwa kaitan eratnya sangat berkaitan erat dengan saling kenal mengenal dan saling tolong menolong. Berikutnya di surat Ali Imran surat ketiga ayat 133 sampai 134 dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di sini satu bentuk takwa juga. Kita artikan dulu, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi sangat berkaitan antara tadi saling kenal mengenal, otomatis akan saling tahu kelebihan dan kekurangan serta karakter, sifat, dan sebagainya. Otomatis akan saling melihat perbedaan di antara mereka. Tentu perbedaan ini akan menimbulkan kalau dibawa ke arah positif, dia akan memaklumkan. Dan di ayat ini dengan bahasa memaafkan kesalahan orang lain. Dan akan saling menahan amarahnya. Mau dulu mengerti alasannya. Mau mengerti dulu karakternya. Jadi tidak langsung menghakimi, apalagi sampai memusuhi. Betapa mulianya orang-orang yang bertakwa itu menjadikan salah satu parameternya lagi adalah memaafkan atau memaklumi kesalahan orang lain dan juga menahan amarahnya. Tidak hanya itu, orang-orang yang bertakwa sejalan dengan ayat sebelumnya di Al-Maidah ayat 2 untuk saling tolong-menolong. Bahasa di ayat Ali Imran ini itu dengan bahasa orang-orang yang mau memberikan nafkah. Jadi saling memberi. Saling memberi dalam hal apapun. Bisa dalam harta, bisa dalam ilmu, keahlian, waktu, energi, pikiran, dan sebagainya. Jadi bisa kita simpulkan di berikutnya, kita menyadari bahwa terutama bangsa Indonesia ini terdiri dari banyak suku. Ada suku Aceh, Melayu, Batak, Nias, Minangkabau, terus Jawa, Sunda, Madura, di Sulawesi ada Bone, ada Minahasa, di Maluku ada saya kurang hafal, di Maluku atau di Irian juga banyak. Jadi tidak mungkin saya sebutkan satu-satu. Yang penting kita sebagai bangsa Indonesia bentuk takwanya
adalah mau berbineka tunggal ika. Kita menyadari perbedaan itu, tapi kita tetap satu. Kita bisa tetap satu karena kita mau saling kenal mengenal, mau saling tolong menolong, mau saling tadi disebutkan memberikan nafkah, artinya memberi dalam hal apapun, memaafkan juga, dan juga menahan amarahnya. Dengan demikian kita tetap menjadi satu. Itulah bentuk takwa yang harusnya menjadi ruh dari bangsa Indonesia. Jadi bisa dikatakan semakin tinggi nilai kebinekaan dalam dirinya, maka semakin tinggi nilai ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah sebutkan di surat Al-Hujurat 49 ayat 13. Itu yang menjadi rujukan kita. Juga jika kita semakin intens untuk saling mengenal, maka akan terjalin saling tolong-menolong. Juga ukuran takwa adalah ukuran untuk menahan amarah, memaafkan, memaklumi, serta tetap berbuat baik kepada manusia lain. Itulah bekal untuk kita berbineka tunggal ika. Baik, sebagai kesimpulan akhir, adalah Quran adalah di hatiku, Quran di hatiku, Garuda di dadaku, merah darahku, putih tulangku, Bhinneka Tunggal Ika adalah bentuk takwaku. Sekian, jika ingin berdiskusi tentang hal ini, silakan berkomentar di bawah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.